Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi array ya. Jadi array dalam bahasa pemrograman, khususnya saya di sini menggunakan bahasa C. Nah, tapi nggak jauh beda, array di bahasa yang lain sama aja. Beda cuman penulisannya mungkin kalau kalian belajar yang bahasa yang lain. Jadi yang pertama, tujuan pembelajaran di sini nanti kalian diharapkan akan memahami ya, kalian dapat memahami dan menjelaskan pengertian dari array kayak gitu. Ini yang pertama. Kemudian nanti kalian juga paham array itu ada jenis-jenisnya. Sebenarnya jenisnya gampang sih. Ada array satu dimensi dan ada array multidimensi, cuman itu. Nah, tapi kayak gimana? Nah, itu nanti. Nah, terus kemudian di sini ada memahami penggunaan array untuk penyimpanan data di memori. Jadi ini fungsinya apa, kayak gimana ya? Terus caranya gimana pakainya array. Nah, ini nanti kalian harapannya setelah belajar ini kalian paham. Kemudian membuat dan menggunakan array dalam menyelesaikan masalah program. Nah, nanti harusnya ya setelah kalian itu paham array, kalian bisa pakai array untuk membuat sebuah program ya. Jadi program dari masalah kalian, masalah yang pengen dibikin program kayak gitu. Nah, di sini definisi sendiri dari array. Array itu adalah suatu alokasi beberapa tempat di memori yang tersimpan secara berurutan ya. Berurutan. Jadi array itu berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang homogen. Sama. Tipe datanya nanti sama. Kalau dia pakai integer, integer semua. Kalau pakainya karakter, karakter semua kayak gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada array dimulai dari indeks ke 0, bukan indeks ke 1. Nah, kenapa ini dijelasin? Karena emang array itu nanti kalau kalian belajar array ya, kalian akan belajar indeks. Nah, biasanya orang-orang itu kan suka memulai sesuatu dari angka 1, ya kan? Biasanya orang itu suka memulai sesuatu dari angka 1. 1, 2, 3, kayak gitu. Mari berhitung ada berapa siswa di sini, kayak gitu. Nah, biasanya nanti berhitung 1, 2 kan dimulai dari 1. Nah, bedanya kalau array itu dimulai dari indeks ke 0. Nah, kayak gimana nanti ya. Nah, di sini ini saya punya sebuah contoh deklarasi array di bahasa C. Nah, di sini contoh penulisannya saya pakai tipe data ya. Jadi ini saya deklarasikan dulu tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya. Nah, di sini ini pakai kayak kurung siku ya, kurung siku. Ini di sini kita mendeklarasikan sebuah array itu dengan menggunakan kurung siku dan di dalamnya ini merupakan panjang array. Baru nanti ini untuk memasukkan nilai di array tersebut. Kalau misal kalian memasukkan semuanya bisa pakai seperti ini. Oh, ini salah ya. Jadi ini saya benarkan sedikit. Ini bukan kurung tutup yang ini, tapi kurung apa ya? Kurung kurawal tutup berarti namanya ya. Nah, jadi ini yang benar, ini pakai kurung kurawal buka, ini nanti kurung kurawal tutup seperti itu. Nah, di bawahnya ini contoh, jadi integer spasi nama variabelnya saya pakai nomor absen, dan ingat ketika kalian itu mendeklarasikan sebuah nama untuk variabel itu yang bagus awali dengan huruf kecil seperti ini. Kemudian kalau ada kata selanjutnya itu saya rekomendasikan jangan pakai underscore atau garis bawah. Jadi lebih baik kalian pakai seperti ini, nomor terus kata kedua awalnya absen ya, A berarti A-nya besar seperti ini, seperti itu. Jadi integer nomor absen. Ini teknik penulisan kalau nggak salah namanya camel case yang ini. Jadi tiap nanti ada kata baru setelahnya gitu, itu nanti diawali dari huruf besar buat penulisan variabel. Ini hanya memudahkan aja biar nanti
gampang gitu loh bacanya dan lebih terstruktur. Nah, kemudian di sini panjang arraynya adalah 36. Kemudian diisi nanti di dalamnya yang ini, satu ini berarti array indeks ke 0 itu nanti akan diisi dengan nilai 1. Kemudian array indeks ke 1 akan diisi nilai 2, seperti itu. Dan seterusnya. Oke, cuman itu. Jadi sekarang kita akan fokus ke tabel ya. Tabel gimana kalau kita misalkan mau belajar array, jadi kita butuh tabel buat belajar, sama kita butuh program ya buat belajar. Kita pakai kode blok. Jadi sebelumnya kita coba dulu ke Microsoft Excel aja yang gampang. Nah, ini sudah di aplikasi Microsoft Excel ya. Kalau misalkan kalian nggak kelihatan, saya zoom seperti ini. Jadi ceritanya saya akan membuat sebuah deklarasi yang gampang aja. Kita nanti akan kenalan dengan tipe data integer, dan nama variabelnya tadi nomor absennya seperti ini. Nah, array itu dimulai dari indeks ke 0 ya. Jadi array itu dimulai dari indeks ke 0. Kalau misal dituliskan seperti ini, indeks, jadi terserah kalian mau ke kanan apa ke bawah. Sementara saya pakai ke bawah aja. Jadi ini indeks, ini nanti nilai ya. Seperti itu. Jadi nanti untuk integer nomor absen itu, jadi integer nomor absen nanti isinya di dalamnya saya tulis ya, ini tadi panjangnya 36 seperti ini, diisi sama nilai kan, diisi sama nilai 1, 2, 3 kayak gini dan seterusnya Oke, seperti itu. Saya taruh bawah dikit. Jadi saya akan menulis datanya di sini. Jadi untuk variabel nomor absen dengan indeks ke 0 ya. Dengan indeks ke 0, saya tambahkan gini aja, indeks, ini indeks 0. Kemudian ini penulisan variabelnya, variabel seperti ini. Jadi ini saya ketengahkan biar kelihatan cantik ya. Kalian kan mungkin suka kalau glowing, kalau cantik seperti itu. Nah, di sini ini indeks ke 0, indeks ke 1, ke 2, ke 3, ke bawah terus ya. Seperti itu. Nah, di sini disesuaikan untuk indeks ke 0, itu variabelnya kalau memanggil nomor absen indeks ke 0. Ini di dalamnya indeks. Kalau mau manggil ya, atau mau ngisi juga sama. Nomor absen ini indeks ke 1. Kemudian nomor absen, nah kayak gini, dan seterusnya. Kemudian baru nanti dikasih nilai. Nilainya untuk untuk indeks ke 0 ini 1 ya. Dia nanti absen ke 1. Ini absen kedua, absen ketiga, absen keempat, absen kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, biasanya nanti dikenalin juga. Nanti untuk biasanya dipakai array itu salah satunya nanti kalau kalian udah paham ya, kalian bakal nemuin array multidimensi. Jadi nanti kalian bakal nemuin ini yang pertama. Kemudian nanti dia akan menyimpan di absen 1 ini, nanti dia bisa nyimpen data lagi di dalamnya berupa array ya. Berupa apa ya? Nilai matematika misal di dalamnya. Saya tulis di mana ya? Sebentar saya mikir ya. Jadi sementara ini dulu aja, jadi seperti ini dulu. Ini array 1 dimensi. Kemudian saya bikin di kode bloknya dulu. Nah, ini kita sudah masuk ke kode blok ya. Jadi bisa kalian lihat. Jadi saya zoom dulu biar kalian kelihatan. Jadi di sini saya pakai kode blok. Bisa ini aja. Berarti saya zoom out, tapi ini saya tambahkan ukurannya. Ini integernya saya rubah jadi seperti ini. Biasanya ini dipakai buat apa sih?
Ini biasanya dipakai buat menampilkan data. Kalau kalau kemarin ya, kalau kemarin kalian itu kan bisa, kalau kalian baru kenalan variabel kan seperti ini. Misal ini printf ya, kita tampilkan printf biasanya nomor absen 1. Logikanya kan kalau kita nggak pakai variabel, keuntungan pakai variabel itu ini ya. Kemudian harusnya kalian kan coding ini kalau menuliskan apa namanya, biasanya kan kalau nggak pakai variabel itu menuliskannya kayak gini. Ini kan nomor absen 1, 2, 3, 4. Kan kalian harus nulis printf, printf, printf seperti itu. Nah, ketika di run kan seperti ini. Ini kalau nggak pakai variabel ya, nggak pakai variabel. Kalian harus menulis satu-satu. Padahal ini kan nomor absen sama, sama kan, nggak usah diulangin. Yang beda itu cuman di sini. Gimana kalau ini kita ganti ya? Ini jadi variabel, variabel aja. Nah, ini jadi variabel, variabel. Variabelnya isinya adalah nomor absen kayak gitu. Dan ini kan nomor absen. Nomor absennya nanti kalian bisa tambahkan perulangan. Ini kita coba bikin ya, sama. Ini bedanya kalau kalian kalian itu lebih seneng yang mana, bikin satu-satu atau kalian mau pakai perulangan dan lain sebagainya. Integer nomor absen. Jadi integer nomor absen kan udah ya, cukup. Jadi saya bikin perulangan for x, for a aja lah. A sama dengan dimulai dari 1 ya. Dimulai dari 0 aja. Kemudian A kurang dari sama dengan 35, A plus plus ya. Jadi nanti akan terjadi perulangan ya. Silakan kalau kalian nggak paham sama codingan saya, emang codingan saya itu jelek ya, logikanya kurang bisa dipahamin, kalian bisa bikin codingan sendiri. Nah, di sini nomor absen ya, nomor saya tambahin tiap ini nomor absen itu, jadi setiap perulangan nanti nomor absen sama dengan A plus 1. Jadi setiap kali ini nanti terjadi perulangan, nomor absen akan diisi nilai A plus 1. Apa ya? A kurang apa ini? Oh, ini belum dideklarasikan, integer A ya. Kemudian di run. Nah, ini akan membuat sebuah perulangan seperti ini kan enak. Nggak usah nulis dari printf nomor absen 1, printf nomor absen 2, printf kan. Nah, kayak gitu kan kalian capek ya. Nah, ini gunanya perulangan. Kalau kalian bikin program, kalian butuh ini. Kemudian, apa fungsinya array? Fungsinya array tadi, kita akan menyimpan data di tiap nomor absen ya. Jadi sama kita nyimpen nilai matematika aja, nilai MTK kayak gini. Jadi kita nanti akan menyimpan nilai dari matematika tiap siswa ya, dari absen 1 sampai absen 36 misalkan. Kita nanti akan menyimpan nilainya. Gimana ya cara nulisnya? Jadi panjang arraynya saya bikin 36. Nah, di sini printf ini nanti yang nomor absen ini berarti nilai MTK adalah kan seperti itu. Jadi nilainya nanti persen D ya. Yang di sini yang ditampilkan kalau tadi nomor absen saya pakainya perulangan seperti ini. Nah, kalau di sini nanti nilainya ya. Jadi ini nilai MTK ya. Nilai MTK kalau nggak kelihatan saya tarik seperti ini. Nilai MTK
untuk indeks ke ini, indeksnya sesuai sama A. Jadi pertama kali perulangannya kan dimulai dari 0 ya. A-nya kan mulainya dari 0, jadi nanti nilai untuk absen 1 itu, jadi ini persen D yang pertama kan, ini nomor absen kan A plus 1 berarti 1. Kemudian nilai matematikanya adalah ini, tapi indeks yang ke 0, absen 1 indeks ke 0, berarti data pertama yang akan dimunculkan. Nah, kemudian di sini nilainya saya isi ya. Saya isi seperti ini. Nilai untuk absen 1 nilainya adalah 80. Yang kedua nilainya 70, 77, 67, kemudian 86, kemudian 90, 100 dan seterusnya seperti itu. Tapi saya isi dikit aja. Saya save, kemudian saya run. Nah, yang bawah nggak ada isinya ya, karena saya kan belum menginputkan nilainya. Tapi yang atas, nah yang atas ini nomor absen 1, nilai matematikanya adalah 80. Nilai absen 2, nilai matematikanya adalah 70. Nilai absen 3 sesuai ya sama ini. Jadi ini indeks ke 0 yang ditampilkan. Jadi ini nomor absen 1, perulangan pertama di sini. Nomor absennya dari perulangan pertama A-nya sama dengan 0 ditambahkan 1, nomor absennya jadi 1. Kemudian nilai matematika didapat dari nilai matematika indeks ke 0. Jadi indeks ke 0. Pertama kali kan indeks dimulai dari 0. Nilainya pertama kali berarti ini. Kemudian ini indeks ke 2, indeks ke 3, seperti itu. Jadi ini nilainya. Nah, saya yakin kalian pasti nggak paham sama materi ini kalau kalian belum mencoba. Silahkan nanti kalian coba sendiri bikin array seperti itu. Nah, ini kan cuman array satu dimensi. Gimana kalau misalkan nanti array dua dimensi? Array dua dimensi tentunya nggak jauh beda ya. Jadi array dua dimensi itu di dalamnya kalian itu bikin data nggak cuma satu. Jadi saya cobain lah ya, saya cobain sekarang. Ini untuk yang array satu dimensi, saya harap kalian udah paham. Kalau nggak paham, kalian bisa back ya, ulangin lagi videonya. Ini ada contoh dari array multidimensi ya, bisa kalian lihat di sini. Array multidimensi itu tadi kalau saya tadi pakainya baris ya, jadi di sini baris 1, 2, 3, kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom kolom 4. Jadi nanti datanya itu seperti ini. Ini ada dua dimensi ya. Jadi nanti ketika mendeklarasikan itu bikinnya seperti ini. Jadi ini bikin array ya. Kalau satu dimensi kan pakai kurung sikunya cuma satu, di sini pakainya dua. Ini berarti dua dimensi. Ini baris satu. Jadi ini indeks ke 0 di baris 1. Ini indeks ke 0 di kolom 1. Ini indeks ke 0 di baris 1. Ini juga indeks ke 1 di kolom 2, seperti itu. Nanti dipahamin sama kalian sendiri ya, pahamnya kayak gimana. Ini caranya memanggil seperti ini. Nah, caranya memanggil seperti ini, datanya nanti di dalamnya berisi apa terserah. Nah, kemudian ini hubungannya sama materi tadi apa yang udah saya bikin di di kode blok. Ini hubungannya apa? Ini itu juga sama. Tujuannya memudahkan kalian kalau bikin program biar cepet gitu. Daripada kalian harus nulis banyak. Nah, di sini contohnya ya. Lanjut ke Excel dulu. Di sini ini ada Excel ya. Jadi Excel dan saya punya sebuah data di sini. Ini bisa kalian lihat. Ini indeks yang sebelah sini ya. Ini indeks, kemudian ini nomor absen, ini nilai matematika, ini nilai bahasa Indonesia. Jadi nanti ketika kalian nanti mau misalkan ini datanya masih tetap, datanya kita bikin variabelnya nanti sama, variabelnya nomor absen. Kemudian nanti kalau mau ngambil data
nomor absennya aja, kalian cukup menuliskan indeks ke 0 di ya. Oh, berarti saya kurang nulis di sini. Ini berarti indeks ke 0 yang ke kanan ya. Ini 2 ya, seperti ini. Ini saya kolomkan aja seperti ini. Nah, ini gimana sih? Ini ya. All border kayak gini. Jadi ini yang ke kanan ya, kolom, ini yang ke kiri. Seperti ini. Kalau misalkan dibikin lebih rapi seperti ini. Jadi indeks saya taruh atas aja gini biar kelihatan lebih rapi. Biar lebih rapi aja. Ini indeksnya. Nah, gini kan rapi. Jadi ini nanti yang baris ini itu nomor absen, ini kolom ini nomor absen ya, kolom ini nomor untuk nilai matematika, kolom ini untuk kolom bahasa Indonesia. Nah, kemudian saya mau ngambil ceritanya mau ngambil di sini data dari nomor absen 2, berarti saya harus ambil 2, sekarang 2 ya, nomor absen 2 berarti indeks ke 1 ya, indeks ke 1, kemudian yang dimensi sebelahnya kita panggil dia ke 0 seperti ini. Ini nanti isinya yang keluar pasti nomor absen 2. Nah, kemudian kalau kita panggilnya nomor absennya itu indeks pertama, indeks dimensi satunya itu 0 ya. Berarti ini untuk nomor absen 1, kita coba buka nilai matematikanya berarti ada di indeks ke 0. Nah, ini nanti yang kedua nilainya yang muncul adalah 100. Seperti itu. Jadi sama kayak kalian tadi lihat yang di di PowerPoint ya. Kemudian kita coba praktek di codingnya kayak gimana. Nah, saya yakin kalian pasti bingung kalau nggak praktek. Coba ya. Nah, di sini ini ya, ini saya bikin sebuah programnya dari yang di Excel tadi. Awalnya saya kan tadi awalnya di yang cuma satu dimensi tadi ada nomor absen sama nilai matematika. Nah, sekarang ini ditambahkan nilainya nggak cuma matematika, tapi ada bahasa Indonesia ya. Kalau nggak salah tadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang gimana caranya kita itu menambahkan data, tapi program kita masih seakan simple seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan array 2 dimensi, bisa kalian lihat, dan saya rubah variabelnya jadi data siswa. Nah, data siswa di sini ini nanti pertama ini nanti akan menyimpan ya. Ini data dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, seperti itu. Nah, di dalamnya, di baris pertama yang, ini kan baris pertama ya, ini kolom, ini nanti yang menunjukkan kolom. Nah, di dalam kolomnya ini ada 3, ada array juga di dalamnya. Ini indeks ke 0-nya di kolom 0. Ini di kolom 1 ya maksudnya. Ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Nah, nanti akan saya panggil, kalau manggil ini nanti nomor absen ya, nomor absen berarti nanti dia isinya dari ini indeks pertamanya adalah 0. Jadi yang ini kita ambil pertama nomor absennya nanti dari sini. Ini kan indeks ke 0 di baris ya, indeks ke 0 di baris. Nah, nomor absen itu kan di 1 sini. Nah, dia di dalam kolomnya ya. Kolomnya itu berarti dia kalau dilihat di Excel tadi kayak gini. Jadi nomor absen 1 itu kan di baris ini, indeksnya kan 0. Dia kolomnya 1 ya. Ini kolomnya indeksnya ke 1. Nanti kalau dibuka di sini ditampilkan, jadi nomor absen itu diambil nanti dikasih nilai dari data siswa ya,
A-nya itu berarti sesuai sama ini. Kita ambil perulangannya dimulai dari indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 itu ini. Kemudian kolomnya itu saya pilih yang 0 berarti yang ini. Itu perulangan pertama. Perulangan kedua nanti berarti ini. Ketiga ini. Seperti itu. Perulangannya ya. Kemudian nilai matematikanya adalah ya di sini saya ganti kolomnya ke kolom yang selanjutnya ya. Tadi kan kolom indeks ke 0, sekarang kolom indeks ke 1 yang ini. 80, 70 sama 88. Nanti yang bahasa Indonesia saya taruh paling belakang. Saya taruh di sini kayak gitu. Coba saya run sekarang. Yang bawah masih 00 karena nggak ada isinya. Yang ada isinya cuman yang atas. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Nomor absen 1 ya, nomor absen 1 nilai matematikanya adalah 80. Bahasa Indonesia adalah 88. Jadi kita itu kalau mau bikin program yang nggak capek ya. Ini kan nggak capek. Kita butuh mikir, tapi kita nggak usah capek-capek coding, nulis banyak seperti itu. Dan program tetap berjalan lebih, kalau menurut saya sih ini lebih simple. Cuman kalian butuh mikir, kayak gitu. Nah, makanya saya udah sering kali ngomong, kalau misalkan kalian nggak paham, itu salah satunya karena terbiasa. Dan kalau misal kalian masih belum paham, kalian bisa ulangin lagi dari awal, kemudian nanti dipahamin lagi program saya seperti apa. Dan yang terakhir ya, kalian cobain praktek sendiri di HP kalian bisa ya. Coba bikin array gitu, bikin program yang pakai array. Nah, kalau kalian belum bisa pakai perulangan, bikin yang biasa dulu. Coba buat nampilin satu data tapi pakai array. Nampilin beberapa data juga nanti pakai array. Cobain. Seperti itu. Ya, saya harap kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Kalau misalkan kalian nggak paham, itu mungkin karena kalian belum nyobain. Jadi silahkan kalian cobain dulu. Jadi saya akhiri buat video kali ini. Sekian, wassalamualaikum.